kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy. Bos, Ya, yang berita tadi siapa sih bos? yang mana? Yang tadi, yang bos Nah, bilang itu tuh. penasaran yang dapat kan? email Siapa itu. sih? Nah, ada nanti akan datang di sini ya. Ada Apakah ceweknya, apa cowoknya, apa dua-duanya ya. Oke. Dan yang berikutnya, ini tahun lalu kita sempat viral dengan video ini. Tapi kita ingetin lagi karena pemirsa pasti ngelihat ini nggak bosan-bosan dan lucu banget. Jadi Apa sih video apa sih? ada bocah ya, Hah? dia di bulan puasa kehausan. Namanya bocah ya. Dia minum tapi pas ketahuan sama bapaknya dia minum, dia melakukan sebuah aksi ilusi. Wah serius ah? Atraksi. ilusi Nah gimana? kita lihat kayak Serius? gimana nih. Pinter Kayak banget, gimana lucu pasti. Pemirsa pasti ketawa. Pasti masih ingat nih sama video ini tahun lalu nih. Cek it out. Bapaknya datang, mergokin anaknya lagi lihat. Set. Oh baik, air es ya. Ya, ada puasa nih. seger. Apa yang kerja? Ih, enggak puasa ini. Minum tadi, Roh. Enggak, saya tadi cuci muka begini. Cuci muka gini. Iya. Kira pun enggak puasa. Ya ampun. Kepergok dia bilang, enggak saya lagi cuci muka tadi. Iya Modus bener. dia, modus. Pinter ya anaknya ya. Pinter, pinter. Langsung Ya. Tapi ini juga ada nih, viral lagi. Apa? Dan sama-sama bocah. Tapi kali ini ada Ya. Bocah yang katanya Ganggu, yang gangguin ganggu bapaknya bapaknya. lagi sholat. Lagi sholat. Coba kita lihat. Biasanya sering kejadian kan anak-anak kecil. Nah, Ya kita iya. lihat dulu ya. Check this out. Allahu Akbar. Ya ampun. Allahu Akbar. Ya, ya. No, no. Oh ada lagi. Astaga. Aduh. Ya Allah. Tapi jujur ya, waktu kecil gue juga melakukan itu bos. Yang mana nih? Ya yang tadi gendongan di belakang. Oh. Gendong di belakang ke bokap dulu kayak Oh gitu. pas lagi sujud gitu. Lagi sujud, ikutan gendong. Gak gitu apa-apa loh. sih sebenarnya. Jadi hitung-hitung untuk ngedidik juga sih, Pi. Iya sambil Bener. mengenalkan anak Iya. dulu Memperkenalkan pelan-pelan dari anak, kecil gitu kayak ya gitu. kan. Terus sambil itu juga bisa belajar sholat kita di sebelahnya dulu iya, ikutin. iya. Tapi pas begitu rokat keberapa udah pada ngilang biasanya. Tapi hati-hati tuh kalau yang pakai pampers, Pi. Oh, iya, Oh, nanti kan iya. motorik jadi Ah, akhirnya ah. ya, wilayah sucinya kan Di wilayah jadi. sucinya yang Benar. juga dia Iya, kalau dia iya. nempel terus anaknya tuh, nah itu bapaknya kemana-mana bawa najis jadi Iya, sholatnya. harus Atau wudhu lagi mungkin ya. itu salah bapaknya juga, abis sahur gak cuci tangan kali, jadi tangannya wangi makanan. Oh iya dia gitu ya. Makan deh. Kalau selanjutnya ini di luar dari yang lucu nih bos, agak jauh Iya, sedikit. iya, Ini iya. ada aksi Apa? brutal, geng motor lempar batu ke warnet. Aku benar-benar nih. Kenapa ya terjadi ya di bulan puasa lagi kita lihat. Tahu. Check it out. Apa salah warnetnya? Oke, ini warnet di Medan diserang ratusan pengendara geng motor, ya kan? Dilemparin batu. Ini segerombol remaja berkonvoy, mereka melempari warnet, penjaga warnetnya bersembunyi. Nah, setelah rombongan pertama lewat, warga mencoba mencegat ya kan? Namun jumlahnya banyak banget. Ada yang membawa senjata, gear motor, rantai besi, senjata tajam. Ada seratusan kalau nggak salah. Nah, kita nggak tahu nih geng motor atau bukan. Tapi pakaian mereka seperti orang yang melakukan sahur on the road, ya kan? Bawa sarung dan lobe. Nah, habis itu nggak ada korban jiwa, tapi pemilik langsung melaporkan ke polisi. Ada 10 warnet yang diserang. Next, kita lihat videonya ya. Oh itu dia, Itu tuh batu Itu. tuh batu tuh. batunya gede-gede ya yang dilempar-lempar ya. Kayaknya emang ada niatan untuk merusak sih ini. Itu suara apa? Suara kaca atau apa? Oke ini di tempat yang berbeda. Oh enggak, dari sisi yang lain ya. Dari sisi yang lain. Oh pada kabur semua tuh. Oh Waduh, batu duh, duh. wuish. Oh wow. Batunya banyak banget. Oh, Gede Aduh. banget. Gede-gede banget. Ois. Enggak. Aku nggak setuju kalau ini disebut sebagai tindakan sahur on the road. Karena Iya, udah beda banget iya. misinya. Ini Beda mungkin banget. ya, diduga mungkin kayak gini bisa jadi mereka tuh punya biasanya ada komunitas, ada temen-temenan kalau main games. Ya. Nah mungkin ada yang kalah, nggak terima, hatinya nggak seneng, mereka bisa melakukan seperti itu. Tapi ada ada juga 10 nih. warnet.
orang geng motor yang memperlakukan peraturan kalau mau anggota baru mau masuk dia harus berani melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Bisa. Nah. Orang-orang kayak gitu mentalnya akan jadi mental miskin. Kenapa? Mental Karena miskin. mereka tidak menghargai barang orang lain. Betul. Ya kan? Nggak mereka mikir udah panjang. begitu-begitu aja. Mereka nggak merasa wah gue nggak akan pernah bisa jadi orang yang punya sesuatu nih. Gue rusak aja barang-barang orang. Ya udah selamanya mereka akan jadi mental miskin. Miskin harta dan juga miskin iman. Ya, bener nggak? Iya, Iya, miskin dan- mental. jadi. Mental juga. Iya, Mental dan kalau juga. kalian mau bandel nggak usah bersembunyi di balik kedok agama, Iya. jangan Iya. pakai alasan sahur on the road. Kalau emang bandel ya bandel aja. Apapun gitu. perbuatannya mereka, Iya. dari hukum manapun, dari kacamata apapun, tetap mereka salah. Salah. Iya. Oke. Salah. Oke. Oke, Tadi penasaran kan? iya pengen Nah, tahu. bos, siapa sih? Iya, email misterius berujung retaknya rumah tangga aktor Namanya film email. tanah air ini. Bukan, Hah? dia Namanya dapat email. email. Bukan, tapi namanya Imelda. bukan Oh, email. ya, kita lihat. Ya, kita lihat video berikut ini. Check this out. Pemeran film sekaligus model Yama Carlos kini tengah meradang lantaran menerima email gelap dari orang tak dikenal. Bagaimana tidak, email tersebut berisi pesan tentang tingkah laku sang istri Arvita Dwi Putri yang diduga telah berselingkuh darinya. Pesan tersebut dikirim oleh seorang wanita berinisial A yang diduga istri dari pria yang katanya berselingkuh dengan Arvita. Sedangkan pria yang katanya selingkuh dengan istri Yama diketahui berinisial R dan berprofesi sebagai pengacara. Bahkan, istri Yama dengan R ini sempat kepergok menonton konser salah satu penyanyi asal Inggris tanpa sepengetahuan Yama. Lantas, apakah memang selama ini Yama sudah melihat gelagat aneh dari istrinya tersebut? Apakah maksud dari kedatangan Yama Carlos ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita bersama Yama Carlos di sini. Kita ada artikelnya dulu. Oke, kita lihat artikelnya. Yama Carlos beberkan dugaan istri berselingkuh dengan pengacara. Dugaan ya, oke. Ini email misterius tuh gimana awal lu dapatnya emailnya gimana, dari mana, isinya apa? Iya, awalnya misterius. Cuman akhirnya semuanya terjawab kemarin malam. Oh, kemarin Oh, malam udah. mau fresh Singkat nih. ceritanya begitu iya. Ini Udah baru tahu nih fresh jadi. nih, update banget Akhirnya nih di pagi-pagi email masih itu happy. terjawab Semalam ya? semalam. Oke, Dan emailnya fix itu. awalnya kapan email dapatnya? Sabtu. Sabtu, Sekitar jam 3:30. tanggal 4 berarti ya. Iya. Itu sehari setelah konser Ed Sheeran. Oh iya jelas. Setelah Ed Sheeran kan Jumat malam tanggal 3 ya. Oke, karena Bos emailnya datang juga nggak? berisikan Jadi gini, laporan bos itu nonton kan nggak? ya. Eh, Siapa tahu ketemu mungkin. soalnya bertepatan sama Syahrini sama Reno kan. Enggak, saya Oh. lagi Gua ngecek juga nih, nggak jangan-jangan diundang jalan waktu sama itu. bos nih. Jadi dua-duanya gak datang. Oh, nggak datang. Gua syuting. Oke, jadi gimana? Jadi singkat ceritanya ini sebenarnya masih dalam rentetan masalah yang ada sebenarnya Iya. Mas. Gitu kan. Di hari Sabtu itu jika email itu nggak muncul, itu akan menjadi hari yang sempurna yang indah bagi keluarga saya. Kalau email itu gak muncul. Iya. Kenapa bisa dikatakan sempurna? Karena dari pagi saya bangun itu kan memang sebenarnya ini sebenarnya ada masalah, cuman ya untuk kali ini saya berusaha diam gitu kan. Ya kan lo masalah lo kan udah sempet bergulir beberapa Iya. waktu yang lalu Tapi ya. terus terulang. Tapi terus sempat- terulang. Sempat terujuk ya. Iya. Sempat terujuk. Dan tetap terulang. Tetap terulang. Oke. Walaupun sudah menandatangani surat pernyataan. Oke. Oh. Terus terulang. Nah, ketika timbul masalah lagi, udah saya berusaha diam, nggak ngomong di mana-mana atau kemana-mana, gitu kan. Nah, ternyata jadi hari Sabtu itu kronologisnya saya pagi bangun, Iya. ngelihat handphone ada miss call dari mertua saya, Iya. gitu kan. Nah, terus saya jawab tuh saya telepon balik. Udah di situ terjadi dialog yang sangat indah, dialog yang sangat sejuk. Apa katanya mertua? Ya pokoknya intinya udah Yama ibu sekarang percayakan. Yang penting ibu mau melihat anak ibu dan cucu ibu hidup bahagia. Udah silakan pimpin keluarga kecilmu itu. Itu kan maafin ibu selama ini. Iya bu, saya juga minta maaf. Gitu. Makanya dari kemarin saya minta duduk bersama ya supaya bisa mengeluarkan apa yang kita inginkan termasuk yang saya inginkan. Iya. Sikap yang sudah saya tentukan gitu kan. Ya, emailnya apa? Dapat emailnya nih isinya. Dapat isi emailnya. Nah terus udah berarti masalah saya dengan mertua saya selesai. bersih, Selesai. sudah kan clear. Saya masuk rumah, ternyata istri saya sudah bangun, dia juga ternyata lagi teleponan sama ibunya atau mertua Iya, saya, iya. gitu kan. Udah saya tungguin sampai selesai ngomong, tutup telepon, terus dia nangis,
saya peluk. Ini beneran ini. Ya. Faktanya begitu memang. Saya peluk, sudah ya Bu, udah ya kita mulai dari nol lagi ya. Kita mulai lagi. Gitu kan. Terus SPBU, terus oke. dia mau menandatangani surat pernyataan yang kedua. Ya. Sampai 2 Oke. kali loh. Karena Dia menyatakan bahwa tidak akan Pokoknya lagi. pokoknya Tidak termasuk akan tidak mulai akan mulai lagi Ya, dan mungkin ada akan membuka. tambahan 2 poin ada klausul 2 poin apa? yang mungkin buat dia berat tapi ya memang itu konsekuensinya. Apa tanda tangannya? Ya mungkin kurang pantas kalau misalnya Oke. saya bicara Yang di sini. kurang Iya. lebih Iya. adalah kurang lebih Hah? perjanjian. Ya ada 2 poin yang mengenai anak dan mengenai pekerjaannya. Oh, Oke. Oke. Gitu kan. Nah, 2 ya. poin penting lah ya berarti. Ya, Iya. tapi kayaknya kurang. Dan dia udah tahu, poin itu udah tahu, udah Tanda tangan disetujuin. akhirnya, iya. Apakah Udah benar ditandatangani. kalau tangkapan saya poinnya adalah apabila mengulangi perbuatan bahwa dia tidak berhak atas hak asuh anak? Lebih dari itu. Lebih dari itu. Oke, jadi Ah. lebih dari itu. Iya. Dan Oke, satu lagi apakah tentang soal pekerjaannya dia pekerjaan dia akan meninggalkan pekerjaannya? harus Harus. out. Oke. Karena menurut Saya saya nggak ngomong kok, itu. saya yang menganalisa aja, Iya. berasumsi. Anda ternyata pintar Bos, sekali kok ya. bisa baca pikiran Tahu Deddy orang? Kobusier siapa ininya gurunya? Mau Bukan, siapa? Pak Tarno. Ya. Ngaco. Oke, terus? Oke, udah saya sama istri saya sudah clear dan saya memang hari itu akan menghadirkan anak saya di tengah-tengah kami lagi. Oke. Tapi dia nggak tahu Hmm. karena saya akan membuat suatu surprise gitu kan. Iya. Udah siangnya hari Sabtu itu dia ada acara, saya juga ada kegiatan. Kami pergi dari rumah, Marco sudah di rumah, Oke, anak ya. tapi dia belum tahu. Mhm. Ya. Gitu kan. Terus sorenya kami memang janjian gitu buat nonton. Saya sampai duluan tuh di PIM di bioskop. Avenger. Kok kamu tahu lagi sih? Oh iya, iya kurang Bos, lebih. Aduh ngeri nih. pertanyaan gua Ngeri sekarang. nih. Ini Bos sudah berapa lama punya pemikiran seperti itu? Oh, enggak, saya. gua kayaknya percuma cerita dia tahu. Iya, 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 iya. Iya. Soalnya gue kalau enggak, gue mau ini nanti mau gue kasih tahu ceritanya Avengernya kalau belum. Ya, kan, ya. Terus Makanya kayaknya mau spoiler ya. Kayaknya bener ini nonton Ed Sheeran bareng sama Papi Uya nih tahu Jangan-jangan. semua soalnya ya. Terus Nah, habis nonton akhirnya udah kan. ada rencana mau nonton. Gue sampai duluan, gue transaksi beli tiket, dapat nonton yang jam 9. Bu, ini tiket udah dapat ya, kita nonton yang jam 9 malam. Iya. Itu hari Sabtu. Hari Bang? Sabtu, hari Sabtu. Sabtu, Iya, Sabtu. iya Pak Ustadz. Hari Sabtu. Iya. Gak tahu Tuhan berkata lain. Jadi terkadang tuh skenario yang dibuat manusia, yang gue alamin ya, itu bisa dirusak dalam tanda kutip oleh Tuhan. Oh, Oke. Tapi artinya positif ya. Iya, iya, iya. Jadi kita tuh dibiarin, udah lu jalanin dulu Gi, itu kan. Iya. Itu mau lo kan, oke udah. Deng abis Beli tiket. transaksi tiket, masuk email. Email. Lewat handphone masuknya. Gila, Tuhan ini apa lagi? Iya. Lu kasih skenario gue yang baru. Isinya adalah Ini emailnya. udah mau indah loh, ini Iya. udah mau sempurna loh. Isi emailnya? Dibacain atau mau Diba- singkatnya aja? Boleh Singkatnya, singkatnya singkat. aja, singkatnya aja. Singkat. Oke. Kurang Penasaran lebih emailnya isinya. isinya apa? Itu isinya email misterius itu apa? Pak itu adalah email teror bos. atau adalah email informasi yang membuat kita semua terengah-engah dan Bos Uya. wow gitu. Ini dia mau jelasin. Nanti dulu biar penasaran pemirsa, tapi cepetan, Bu. pagi-pagi pasti happy. Happy.